Orang yang ternyata sering mengorok dari hasil penelitian terbaru memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk terjadinya penyakit jantung dan penyakit stroke. Yang kedua, akan terjadi efek-efek lanjutan seperti misalnya tubuh kita akan meningkatkan tekanan darah, akan meningkatkan metabolisme yang bisa berefek dengan meningkatnya gula darah maupun meningkatnya kolesterol dan efek-efek yang lain. Sehingga nanti ujungnya akan menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah yang bisa juga pembuluh darah yang di jantung maupun pembuluh darah yang di otak. Halo Sobat DRV, perkenalkan kembali lagi dengan saya Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya, spesialis neurologi. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan tidur, khususnya mengorok, apakah berhubungan dengan penyakit jantung maupun penyakit stroke. Mari kita bahas lebih lanjut. Orang yang ternyata sering mengorok dari hasil penelitian terbaru memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk terjadinya penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, bagaimana sih mekanisme kok bisa nih mengorok yang selama ini kita tahu mengorok itu wajar, terutama untuk orang yang kelelahan, ternyata bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Karena mengorok itu prinsipnya terjadinya hambatan masuknya udara ketika kita tidur. Biasanya disebabkan adanya sumbatan jalan napas atau dalam bahasa medisnya obstructive sleep apnea, yang artinya adanya hambatan jalan napas yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Akibatnya apa? Terutama akibatnya tentu saja karena oksigen susah untuk masuk, menyebabkan badan kita akan kekurangan oksigen. Dengan kurangnya oksigen di badan akan mengakibatkan beberapa akibat seperti misalnya, mekanisme tubuh kita kalau kekurangan oksigen akan menyebabkan kita mencari oksigen lebih lanjut sehingga menyebabkan kita terbangun. Padahal tidur kita itu penting untuk dijaga kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kita sering terbangun atau terjadinya fragmentasi tidur, tentu saja akan mengurangi kuantitas serta kualitas, karena kita hanya bisa tidur dalam setelah tidur 1,5 jam minimal. Kalau kita sering terbangun, otomatis kita tidak mendapat tidur dalam. Padahal tidur dalam itulah yang memiliki efek regenerasi untuk badan kita. Yang kedua, akan terjadi efek-efek lanjutan, seperti misalnya tubuh kita akan meningkatkan tekanan darah, akan meningkatkan metabolisme yang bisa berefek dengan meningkatnya gula darah maupun meningkatnya kolesterol dan efek-efek yang lain. Sehingga nanti ujungnya akan menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah yang bisa juga pembuluh darah yang di jantung maupun pembuluh darah yang di otak. Begitulah kira-kira mekanisme mengapa mengorok bisa menjadi gangguan jantung dan stroke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui apakah mengorok yang dialami baik oleh diri sendiri ataupun sekeliling kita itu mengorok yang berbahaya atau tidak. Nah, mengorok memang ada yang masih bisa dalam batas wajar, ada juga yang sudah bisa membahayakan. Tapi kalau kita mau evaluasi nih, pertama kita lihat, mungkin yang mengevaluasi bukan diri sendiri ya, karena ketika kita tidur kita tidak bisa tahu bagaimana tidur kita. Tapi mungkin untuk pasangan suami atau istri atau mungkin anak, kita bisa melihat apakah mengoroknya cukup keras atau masih suaranya ringan-ringan. Apabila cukup keras, kita mulai harus hati-hati. Yang kedua, kita perlu perhatikan apakah selama orang tersebut tidur, adakah fase-fase di mana seperti tercekik sehingga terbangun, kemudian selanjutnya tidur kembali, atau bahkan setelah tercekik atau terbangun tidak bisa tidur kembali. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari orang-orang sekeliling kita. Apabila sudah mengalami hal-hal tersebut, langkah lanjutan yang perlu dilakukan adalah kita memeriksakan diri. Karena memang ada pemeriksaan secara objektif yang bisa membedakan apakah ini mengorok yang masih dalam batas wajar, ataukah ini mengorok yang sudah bisa membahayakan. Tentu saja kita menghubungi dokter terdekat, bisa ke dokter saraf, bisa juga ke dokter THT maupun dokter gangguan tidur yang lain. Biasanya kita akan melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan polisomnografi yang dilakukan 1 malam. Pemeriksaan polisomnografi ini
ada dua pilihan, bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik tidur, atau juga dilakukan di rumah. Prinsipnya kita memeriksa bagaimana kualitas tidur kita beserta gejala-gejala lainnya. Nanti akan dipasang alat tuh. Pertama, alat untuk merekam otak. Kemudian alat untuk memantau pernapasan, gerak dada maupun gerak perut. Kemudian alat untuk memantau bagaimana kadar oksigen kita. Dan juga alat untuk memantau bagaimana tekanan darah, denyut nadi, serta alat untuk memantau seperti apa gerakan otot kita selama tidur. Alat ini bisa mendeteksi tidak hanya apakah mengorok itu bahaya atau tidak, tapi juga bisa mendeteksi gangguan tidur yang lain. Karena sekarang kemajuan teknologi sudah sangat canggih, bagi orang-orang yang mungkin males nginep di rumah sakit, kita bisa lakukan pemeriksaan ini di rumah. Kemudian kita dari hasil pemeriksaan tersebut, kita akan melakukan analisis. Apakah ini masih termasuk yang normal? Biasanya batas terjadinya gangguan pernapasan per jamnya adalah hanya boleh 5 kali. Tapi bila sudah lebih dari 5 kali, itu merupakan resiko yang tinggi untuk terjadinya penyakit-penyakit lain. Sehingga disarankan untuk dilakukan tata laksana. Nah, seperti apa saja tata laksana yang bisa dilakukan? Yang pertama, tata laksana dari pola hidup orang masing-masing. Contohnya, bila memang memiliki berat badan berlebih, kita bisa tata laksana dengan mengurangi berat badan dengan pola hidup sehat, sehingga berat badan sesuai dengan berat badan yang ideal. Selain dengan mengurangi berat badan, pada pasien-pasien dengan obesitas, kita juga bisa memodifikasi posisi tidur. Biasanya pada orang yang mengorok, akan lebih nyaman posisi tidur yang miring, sehingga lidah tidak akan jatuh ke belakang, sehingga tidak menutup jalan pernapasan. Atau mungkin ada beberapa orang yang mengalami masalah di saluran pernapasan, bisa dibantu dengan nasal spray untuk mengurangi gejala mengorok. Itu adalah kebiasaan yang bisa dilakukan diri sendiri. Namun, beberapa orang tidak cukup dengan hanya mengubah kebiasaan saja. Ada beberapa yang harus melakukan tata laksana medis lanjutan. Seperti kita lakukan pemberian CPAP atau Positive Airway Pressure. Itu untuk menjaga supaya jalan napas selama tidur tidak tertutup dengan pemberian alat. Mungkin ini dirasakan tidak nyaman, namun setelah beberapa saat adaptasi bisa menyebabkan pasien tidur lebih baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, juga perlu dilakukan pemeriksaan jalan napas. Mungkin dilakukan oleh dokter THT, apakah ada gangguan-gangguan lain yang bisa menutup jalan napas selama tidur. Misalnya, ada pembesaran tonsil, ada kelemahan otot-otot di sekitar jalur pernapasan, atau ada gangguan-gangguan yang lain. Sehingga bisa dipertimbangkan apakah perlu tata laksana lanjutan seperti operasi atau tidak. Demikian pembahasan kita mengenai mengorok, apakah bahaya atau tidak, apa saja akibatnya, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi Sobat DRV jangan ragu-ragu apabila ada orang terdekat kita atau mungkin diri kita sendiri yang kira-kira mengalami mengorok dan kita ragu-ragu ini bahaya atau tidak, segera periksakan sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit jantung maupun stroke yang bisa membahayakan orang sekitar kita dan diri kita sendiri.